Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rangga Pratama, NPM 231101077. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Taman Kreasi Dharma Jaya UAS, pemrograman menengah 2TI3. Pertama, di sini kita akan membuat database terlebih dahulu di exam. Kemudian kita klik admin. Kemudian kita akan dialihkan ke localhost. Nah, di sini untuk membuat database, sebenarnya kita bisa membuat langsung di exam, tapi di situ sangat rumit, sangat membutuhkan waktu di sini. Jadi di sini kita harus membuat terlebih dahulu. Kemudian kita buat database terlebih dahulu di sini. Di sini saya sudah membuat database itu dengan nama PM Taman. Di dalam database saya terdapat sebuah table yang berisi tentang tabel pengunjung di sini. Nah, di dalam tabel pengunjung terdapat ada ID pengunjung, jumlah dewasa, jumlah anak, biaya dewasa, diskon dewasa, total biaya. Dan di sini saya jadikan ID pengunjung untuk sebagai primary key. Setelah kita membuat database, kita lanjut ke NetBeans, kemudian kita klik file, langsung kita buat project. Kemudian di sini saya sudah membuatnya. Nah, setelah membuat database, kita dialihkan untuk membuat koneksi. Koneksi ini berfungsi untuk menghubungkan database ke NetBeans kita. Di sini kita akan import Java SQL terlebih dahulu. Kemudian di sini saya sudah memasukkan codingannya. Di sini kita class for name Con1 driver manager get connection untuk mendapatkan koneksi, dan lalu kita tulis di sini nama database kita PM Taman root. Kemudian di sini SQL expression sistem print SQL salah. Sini untuk memunculkan perintah SQL salah. Sini menunjukkan driver tidak terhubung ketika kita menjalankan. Kemudian setelah kita membuat file koneksi, kita masukkan juga konektor di NetBeans. Di bawah source page kita terdapat ada test page, kemudian library. Kemudian kita klik kanan, ajar, kemudian kita masukkan MySQL connector yang sudah saya download. Kemudian kita klik. Di sini saya sudah memasukkannya. Setelah kita membuat file koneksi dan memasukkan konektor, lalu kita menuju ke file menu. Di sini terdapat sebuah aritmatika. Di sini untuk membuat desain seperti ini ada di bagian kanan. Ada di sini. Ada panel buat membuat background agar tidak kosong. Sini panel. Di sini label untuk membuat tulisan, menambahkan teks. Kemudian di sini ada text file. Text file ini untuk memasukkan ID, jumlah dewasa, jumlah anak, biaya dewasa, diskon, total biaya. Setelah itu di sini ada tombol cari, dan tombol cari ini ada di button. Kita bisa menambahkan button untuk sebagai tombol. Kemudian ada tombol bersihkan, simpan, ubah, hapus, dan keluar. Setelah itu kita harus satu persatu untuk mengganti nama variabel di text file kita di ID pengunjung. Sini saya sudah menggantinya ID pengunjung, jumlah dewasa, kemudian jumlah anak, dan selanjutnya sampai total biaya. Nah, setelah itu kita di tombol cari, kita awali dengan tombol cari, kita klik kanan, events, action performer. Kemudian di sini ada tulisan codingannya. Jangan lupa kita import Java SQL, dan kemudian kita import Java Swing Option. Kemudian ini untuk tombol-tombol, kemudian ini untuk default table untuk memunculkan table database di dalam table. Dan kita ulangi action performa. Nah, di sini ada if, kita masukkan ID, di mana ID ini sebagai primary key untuk mencari. Kemudian di sini ada koneksi kita. Kemudian select dari tabel pengunjung sama dengan di mana ID pengunjung sama dengan ID pengunjung get text, kemudian result set, kemudian kita masukkan lagi untuk memunculkannya ID pengunjung, total biaya, total, diskon dewasa. Di sini ada
ada 8 variabel yang sudah kita masukkan di sini. Ini tadi sudah kita ganti variabelnya di text file. Kemudian else, jika ini benar lanjut, jika ini salah akan memunculkan option show message dialog. This data tidak ditemukan. Kalau dia berhasil, dia akan memunculkan ini. Data ada, silahkan edit. Kemudian langsung bisa kita edit ini. Di sini untuk tampil table. Tidak external cloud. Nah, kemudian setelah itu kita bersihkan. Bersihkan ini untuk setelah kita simpan ataupun kita cari di bagian desain ini. Ini memudahkan kita untuk menghapus semuanya. Jadi kita tidak perlu menghapus satu persatu. Jadi langsung kita klik bersihkan, semuanya hilang di bagian sini. Text file. Nanti kita coba. Ini kita masukkan variabel-variabel saja. Karena di sini ada sampai total, kita jadi masukkan total, ID, jumlah dewasa, jumlah anak, biaya dewasa, diskon dewasa, total. Setelah itu kita klik, nah, tombol simpan. Nah, di sini kenapa kita tadi membuat koneksi untuk menghubungkan button-button kita juga. Pasti di setiap button pasti di beberapa button ada namanya koneksi. Ada namanya koneksi di sini file koneksi, ini file kita, nama koneksi. Kemudian ada statement satu, string insert into pengunjung. Into pengunjung ini dari table pengunjung. Di dalam table pengunjung memiliki atribut ID pengunjung, jumlah dewasa, jumlah anak, biaya dewasa sama dengan, kemudian values, kemudian kita masukkan ID pengunjung, jumlah anak, jumlah dewasa, seperti biasa sampai total. Kemudian setelah itu jika kita coba ini benar, dia akan munculkan data sukses ditambahkan. Nah, langsung kita tampilkan. Setelah itu kita di tombol ubah ini untuk mengedit database yang sudah kita simpan sebelumnya. Kita try koneksi lagi. Sini ada string SQL update pengunjung set ID pengunjung dengan kita masukkan lagi ID pengunjung ini dari database. Ini variabel yang tadi sudah kita ganti di text file ID pengunjung dan seterusnya. Kemudian setelah benar kita munculkan option source message dialog sukses diedit. Kita tampilkan ke table untuk database kita tampil ke table. Kemudian setelah itu kita hapus. Nah, di sini ada hapus. Kita masukkan saja ini ID-nya aja karena ID sebagai primary key. Jadi untuk memudahkan program juga kita tampil ke table. Di sini ada delete from, hapus dari table pengunjung, di mana ID pengunjung. Untuk kita masukkan ID pengunjung karena primary key. Setelah itu ada keluar sama seperti sebelumnya. Setelah itu di sini ada table. Nah, ini table ini untuk menunjukkan database yang sudah kita simpan. Di sini kita tadi ini tampil ke table, kemudian ada tampil ke table, kita masukkan lagi ke table, kemudian ya nih sini kita pertama kita import Java Swing table, dan sini dari table ini kita bisa dapatkan di bagian kanan ada table, kemudian kita ganti variabelnya jadi table 1, saya sudah gantinya. Kemudian ada di sini kita import dulu perintah Java default table, kemudian kita masukkan ini private default. Nah, ini namanya ini kita buat sendiri aja. Di sini untuk public void tampil table try string judul, di dalam judul ada ID pengunjung, jumlah dewasa, di dalam ini dari database ya. Kemudian setelah itu kita panggil lagi table yang sudah kita buat ini ke sini, neo default table 0 judul, kemudian table 1 ini sama aja variabel yang sudah tadi kita ganti dari table di dalam set modul dalam table, kemudian G-score panel table, kemudian kita masukkan di sini. Setelah itu sudah kita masukkan dah. Sini ada aritmatikanya juga di jumlah dewasa karena kita bisa menghitung otomatis program ini. Jadi pertama saya sudah membuat variabel-variabelnya. Di sini ada beberapa variabel, ada 4 variabel. Kita pakai double karena pakai desimal.
karena di dalam database kita pakai desimal. Di sini ada total biaya, diskon dewasa, biaya anak, biaya dewasa. Di sini sudah saya buat untuk memudahkan saya untuk memanggil sebuah variabel. Nah, di sini jumlah dewasa kita panggil lagi int, jadi kita nggak perlu nulis int jumlah dewasa, ini kita panggil integer. Kita masukkan ini untuk ini jumlah dewasa ini untuk mendapatkan nilai sebuah jumlah dewasa, jadi kita tulis ini. Di sini sama dengan biaya dewasa ini biaya dewasa terdapat dari jumlah dewasa dikali, nah ini nilainya. Ini jumlah dewasa ini dikali sama dengan biaya dewasa. Jadi biaya dewasa ini 100.000 per orang dikali jumlah dewasa. Jadi misalkan jumlah dewasa 2 dikali jumlah dewasa ini 2 dikali 100.000 jadi 200. Nah, di sini ada perintahnya, jika jumlah dewasa lebih dari 10, diskon dewasa sama dengan biaya dewasa dikali 0,2. 0,2 ini sama aja 20%, karena kita nggak bisa langsung masuk pakai persen, kita pakai desimal sini. Jadi diskon dewasa didapat dari biaya dewasa dikali 20%. Jika tidak melebihi 10, else jika tidak, else diskon sama dengan 0. Kemudian ini untuk memunculkan di text file di sini jumlah dewasa dan jumlah dewasa, biaya dewasa, diskon dewasa. Kemudian setelah itu di sini untuk otomatis muncul. Kemudian ada di jumlah anak. Nah, jumlah anak ini sampai total biaya. Di sini kita masukkan int jumlah biaya untuk mendapatkan sebuah nilai jumlah biaya. Kita masukkan dari variabel yang sudah kita buat jumlah biaya di sini. Di sini dapat dari sini, nanti kita masukkan. Kemudian biaya anaknya adalah ini karena ada aritmatikanya, biaya anaknya 50% dari jumlah dewasa. Jadi biaya anak didapat dari jumlah dewasa, ini biaya anaknya. Ini aritmatika biaya anak 100.000 dikali 0,5 jadi 5%. Jadi 50% sama dengan 50.000. Jadi biaya anak ini didapat dari jumlah anak dikali 50.000. Jadi itu akan menghasilkan, kemudian kita ini untuk memunculkan otomatis sebuah biaya anak akan muncul di sini. Kemudian langsung kita totalkan untuk memunculkan total, jadi kita nggak perlu ngitung lagi ataupun masuk lagi. Jadi kita masukkan total biaya sama dengan biaya dewasa ditambah biaya anak dikurang diskon. Ini biaya dewasa ini sudah kita hitung, turun ke bawah, ditambah biaya anak kita barusan kita hitung, jadi turun ke bawah, tanda kurung. Kenapa nih tanda kurung? Karena ini untuk ini, untuk terlebih dahulu dihitung. Jadi ketika sudah menghitung total biaya ini dari biaya dewasa dan biaya anak dikurangi diskon. Diskon ini dapat dari biaya dewasa. Nah, kemudian ini untuk memunculkan total. Nah, setelah itu udah. Mari kita coba dari ini run file. Di sini kita masukkan ID. Kita coba tombol cari dulu, kita cari. Data tidak ditemukan karena kita belum masukkan data. Ini saya baru mencoba baru satu data. Kemudian kita masukkan ulang. Jumlah dewasa kita buat 12 orang, kita enter. Nah, 12 orang berarti tadi kan jumlah harga dewasanya itu 100.000, jadi jumlah dewasa dikali 100.000, jadi 100.000 dikali 12 sama dengan 1.200.000. Terus diskonnya 20% sama dengan 240. Kemudian jumlah anak kita buat 5 sama dengan 250. Jadi 5 kali 5 kan 25. Jadi yang tadi 50.000 itu dikali 5 jadi 155. Terus kemudian langsung kita tambahkan. Nah, di sini tambahkan. Nah, tambahkan di sini total biayanya jadi 1.210.000 dari yang seharusnya kita kan pakai diskon, seharusnya
seharusnya ini 1.450.000. Nah, dia mendapat diskon karena ini lebih dari 10 jumlah dewasa. Jadi mendapat diskon 240.000. Jadi dia cuman harus membayar 1.210.000. Lalu kita simpan. Data sudah sukses tambahkan, kemudian muncul di sini. Nah, ini sudah kita buat ID pengunjungnya, jumlahnya 5 terus 50. Nah, kemudian kita bersihkan, kita cari lagi, kemudian cari, bisa kita ubah, misalkan kita mau buat ininya 10 kita enter. Nah, langsung ganti ini jadi 500.000. Ini nambah 250, kita ubah. Nah, sukses jadi. Nah, di sini dia langsung kita nggak perlu ngecek dari ini, nggak perlu ngecek dari database, kita simple ngecek di sini saja. Jadi ya, ketika saya klik OK, dia akan muncul berhubung. Kita hapus langsung data, terhapus. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.